بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Lebih jauh fahami hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikat, tahankan sebagian rezekinya hambaku ini kepada fulan, karena kalau kau luaskan, dia tidak akan menyembahku. Dan luaskan rezekinya si fulan, karena kalau kau luaskan, dia malah tambah taat kepadaku. Ini ada saksi bahasan dengan bahasan kita, teman-teman. Saya punya teman dekat di Indonesia. Teman saya ini dari saya masih SMA di Madinah tahun 90, kebetulan beliau datang bekerja. Sahabat dekat saya jadikan sahabat, bukan mahasiswa tapi beliau kerja pada saat itu. Semenjak itu teman-teman sekalian, sampai terakhir saya ketemu mungkin 2 tahun lalu, saya melihat keadaan dia sama persis seperti dulu. Masih susah hidupnya teman-teman sekalian, susah hidupnya. Rumah tinggal numpang sama istrinya yang punya rumah. Pendapatan kadang-kadang tenaganya dipakai, kadang-kadang enggak. Pas-pasan semua hidupnya. Tapi makan dia, orang tahu. Kenapa orang banyak bantu dia? Orang kasih makanan, orang kasih duit sebagian. Tapi dia terus terang tidak punya rumah sendiri, tidak punya kendaraan, dan ini sudah bertahun-tahun berjalan. Orang ini teman-teman kalau antum lihat dahinya hitam sekali. Sholat malam gak pernah lewat. Tidak pernah lewat sholat duha, sunnah semua dikerjain. Sholat azan sudah di masjid saat pertama. Ibadahnya luar biasa. Saya terus terang pribadi terus bertanya, kenapa Allah belum bukain rezekinya orang ini? Apa sebabnya? Kenapa kok belum dikasih sama Allah sebagaimana dikasihnya orang-orang soleh yang lain? Orang ini soleh luar biasa. Saya kadang-kadang cemburu lihat ibadahnya. Ternyata teman-teman sekalian, satu waktu saya tabligh akbar di kotanya dia. Turun naik pesawat di satu kota, saya nggak sebutin kotanya untuk menutupi beliau tentunya. Ini cuma pelajaran ibrah. Turun dari pesawat di satu kota besar, naik mobil ke kota itu. Saya sewa mobil, naik ke sana. Tabligh akbar. Selesai tabligh akbar dia temuin saya, habis itu dia ikut sama saya. Saya mau ikut ke kota yang sebelah. Baiklah, silakan. Waktu itu teman-teman saya sewa mobil Avanza. Dan mobil juga ini bukan mobil baru lah. Jalanlah kami pulang ke sana sekitar 1 jam, 1 jam setengah perjalanan. Di tengah jalan sambil ngobrol-ngobrol, bernostalgia dulu masa di Madinah, ngobrol masalah pengajian, apa segala. Kemudian lewat satu mobil teman-teman, menyelip mobil kami dengan sangat cepat. Dan seperti orang yang ugal-ugalan. Karena cepatnya mobil itu melintasi mobil kami dan tiba-tiba menyelip di depan mobil, sampai supirnya kaget. Dan memang goyang mobil itu pada saat itu. Sebenarnya memang secara akal memancing emosi, gitu kan. Tapi saya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah kasih hidayah. Tapi yang aneh teman-teman, teman saya di belakang. Tiba-tiba saya tidak sangka selama puluhan tahun saya bersahabat sama dia, belum pernah saya dengar lisannya mengucapkan seperti itu. Tiba-tiba dia mencaci maki mobil itu, mengucapkan kata-kata yang tidak layak lah untuk seorang ikhwah gitu ya. Kayaknya tidak mungkin keluar dari lisan orang yang sudah paham agama. Tapi dia ucapkan, keluar macam-macam, mencaci maki orang itu. Terus saya balik ke arah orang ini, lalu saya tiba-tiba seperti mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang selama ini di hidup saya. Lebih dari 20 tahun saya bersahabat. Saya selalu bertanya, kenapa orang ini belum dibukain rezekinya? Saya dapat pada saat itu jawabannya teman-teman. Ternyata orang ini Allah Azza wa Jalla sengaja menahan itu semua, tidak diberikan, karena kalau dikasih malah berbahaya orang ini. Ini baru mobil sewa udah bisa caci maki orang. Gimana kalau mobilnya mobil sendiri? Ini kan. Jadi saya berpikir, oh subhanallah, mungkin Allah mau dia tetap dalam ketaatan sehingga disempitkan keadaannya. Padahal tidak pernah berhenti. Saya tahu sendiri antara azan iqamah udah selalu berdoa kepada Allah, ibadahnya luar biasa lah. Tapi begitulah teman-teman sekalian. Allah dengan kemahamurahannya
menunda sesuatu itu dengan hikmah yang dia inginkan. Baik, ini kurang lebih yang saya inginkan sebagai bahan muhasabah. Ada dua hal tadi ya, tentang masalah doa itu adalah ibadah. Dan ingat teman-teman, doa itu ada tahapan penerimaannya. Bisa antum dikasih langsung, bisa dihilangkan masalah yang menimpa antum, atau bisa dipanen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Dan saya sudah kasih contoh, kalau terlambat atau belum dikasih, jangan putus asa berdoa, dan pasti sangka baiklah dengan Allah. Ana inda dhanna abdi bi. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, saya sudah akan merasakan hambaku. Jadi memang kita harus bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki setiap orang di antara kita sudah dicatat dan ditentukan. Tidak ada dalam Islam itu rezeki saya diambil oleh orang lain. Mustahil, nggak mungkin, nggak mungkin. Kalau dia lebih baik dari saya, sudah begitu Allah kasih. Nggak boleh kita cemburu. Kita boleh minta sama Allah dikasih lebih, boleh. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada satu jiwa pun, pegang baik-baik hadis ini, yang meninggal dunia kecuali pasti yustawfa rizqu, akan disempurnakan rezeki yang telah Allah catatkan untuknya. Tidak mungkin kita meninggal kecuali semua rezeki akan sampai kepada kita yang telah Allah catatkan. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang itu lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezekinya akan mengejar dia sebagaimana mati mengejar dia. Sudah begitu, itu hukum Allah. Kalau kita cari informasi lainnya akan ngawur semuanya, tapi ini wahyu dari Allah SWT. Udah benar itu. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, rezeki memang itu ibarat seperti sebuah pohon. Ada buah pohon ini berjatuhan, bergeletakan. Ada buah yang bergantungan. Yang bergeletakan ini semua orang bisa dapat. Udara yang dia hirup, cahaya ditangkap oleh matanya, dia bisa memantulkan kembali. Air ini saya tidak pernah minta disiapin oleh panitia. Ya, kita tiba-tiba orang tua meninggal dapat warisan. Ada rezeki yang berjatuhan, kita tidak berusaha pun datang sendiri. Ada rezeki yang bergelantungan. Untuk Bapak Ibu dapat, harus Bapak Ibu punya tangga untuk naik. Tangga ini namanya ikhtiar, berusaha, gitu kan. Semua orang kafir, orang beriman akan bisa dapat semua rezeki ini. Ini sesuatu fasilitas yang Allah siapkan untuk semua orang. Perbedaan dasar itu saya jelaskan. Tangga ini adalah ikhtiar. Misal, ada orang sengaja sekolah, sudah selesai sarjana S1, mau S2, mau S3, supaya nanti gajinya di kampus kalau ngajar lebih tinggi. Sudah punya satu toko, mau buka 2 toko, 3 toko, 10 cabang. Itu dia ingin kembangkan, dia pakai tangga, ikhtiar. Dia pelajari di ilmunya, maka dia bisa naik. Lalu kemudian dia punya hak, Allah kasih dia, silakan petik buah berapapun yang kau mau, silakan. Hanya perbedaan dasarnya antara orang beriman sama orang kafir adalah orang beriman hanya disuruh ngambil buah yang bagus saja, yang berkualitas saja. Jangan ambil yang ada ulatnya, yang halal saja dan thayyib. Kalau orang kafir nggak ngerti, main cabut semuanya, yang berulat kah, yang sudah busuk kah, diambil semua. Kalau kita nggak, disuruh ambil yang bagus saja. Jadi jangan pernah merasa dirugikan oleh orang lain. Tetangga kita punya mobil, sudah rezekinya dia. Oh, sudah rezekinya. Ya Allah, karuniakan juga saya mobil. Itu yang benar. Bukan kita tetangga yang beli AC, kita yang kedinginan. Tetangga yang pakai mobil, ya kita sendiri yang sakit hati. Kaki kita yang sakit pegel, padahal dia yang injak gas, gitu kan. Dia yang injak rem. Kenapa harus seperti itu? Jadi kita harus tahu ya. Dan kalau sesuatu itu bukan rezeki kita, tidak akan pernah kita bisa dapatkan. Saya kasih contoh biasa di pengajian saya di Jakarta. Pernahkah Bapak Ibu beli makanan, bawa pulang ke rumah, niat mau dimakan besok, taruh di kulkas, ternyata besok pagi sudah dimakan. Mungkin sama pembantu di rumah, mungkin sama anak-anak sudah dimakan. Mana punya saya sudah dimakan sama anak-anak. Apa jawabannya? Bukan rezeki kita, udah rezekinya dia. Saya pernah ke Surabaya, dulu habis ceramah tabligh akbar.
Saya pernah beli madu mungso, ada makanan khas di Surabaya, saya suka sekali gitu. Saya beli beberapa satu tempat itu mungkin 50 biji kecil-kecil gitu saya beli. Ingin bawa, pas lagi nunggu pesawat mau ke Jakarta, saya tunggu di lounge, di tempat tunggu di bandara. Sambil saya ketik-ketik ceramah saya di laptop, saya sambil makan 1-2 biji. Subhanallah, karena keasyikan lagi ngetik-ngetik, sudah tiba-tiba dipanggil, saya tutup laptop saya, masukin, lupa saya bawa plastik itu. Saya pergi langsung naik pesawat. Nanti tiba di Jakarta baru saya ingat, wah makanan kesukaan saya ketinggalan. Tapi karena sudah tahu ilmunya, tenang saja. Oh, bukan rezeki saya, rezekinya mungkin menjaga lounge itu. Selesai. Kita harus paham masalah ini, gitu kan?